Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Baiklah, pada video kali ini perkenalkan, nama saya Rabbi Mulyadi, NIM 19073026, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk tugas mata kuliah Teknik Pengkondisian Udara dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nuzul Hidayat SPDMT. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tujuan pengisian oli dan refrigeran pada sistem AC, alat-alat yang digunakan untuk mengisi oli dan refrigeran pada sistem AC, dan langkah-langkah dalam pengisian oli dan refrigeran pada sistem AC. Yang pertama yaitu tujuan pengisian oli sistem AC. Pada komponen sistem AC mobil, khususnya pada komponen kompresor AC, terdapat pelumas atau oli. Seperti halnya oli pada mesin, transmisi, maupun oli pada gardan mobil, oli pada kompresor AC ini juga berfungsi sama seperti fungsi oli pada sistem-sistem tersebut, yaitu untuk melumasi komponen-komponen pada kompresor AC mobil yang bergerak atau bagian-bagian yang saling bergesekan, dengan tujuan yaitu untuk melapisi atau untuk membentuk oil film pada komponen yang saling bergesekan tadi sehingga tidak terjadi gesekan yang mengakibatkan keausan, atau meminimalisir gesekan antara besi dengan besi yang lain pada komponen-komponen kompresor AC yang dapat menyebabkan keausan pada komponen tersebut. Bedanya, kalau oli kompresor ini ikut larut dan bersirkulasi bersama refrigeran di dalam sistem AC. Selanjutnya yaitu tujuan pengisian refrigeran. Tujuan pengisian refrigeran atau freon pada sistem AC yaitu agar sistem AC bekerja sesuai dengan fungsinya, yaitu menjaga kelembaban dan temperatur udara. Karena fungsi dari freon ini adalah untuk menyerap panas di dalam sistem AC. Selanjutnya yaitu alat-alat yang digunakan atau alat-alat yang diperlukan untuk pengisian oli dan refrigeran pada sistem AC. Alat-alat yang digunakan untuk pengisian oli dan refrigeran pada sistem AC, yang pertama yaitu toolset. Toolset yang digunakan pada pengisian sistem AC sama dengan toolset pada umumnya, yaitu terdiri dari tang, obeng, kunci T, kunci ring, pas, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu oli kompresor. Oli kompresor yang digunakan pada sistem AC berbeda dengan oli yang digunakan untuk mesin, karena oli kompresor pada sistem AC ini akan bersirkulasi ke seluruh sistem AC bersama refrigeran. Selanjutnya yaitu tachometer. Selanjutnya yaitu manifold gauge. Selanjutnya yaitu satu tabung refrigeran. Refrigeran ini ada dua macam, yaitu refrigeran tipe R134A dan ada juga tipe R12. Refrigeran ini tergantung kepada tipe AC pada mobil. Selanjutnya yaitu gelas ukur. Gelas ukur ini berfungsi untuk mengatur takaran yang diperlukan pada sistem AC. Dan yang terakhir yaitu majun atau kain lap, berfungsi untuk membersihkan sisa-sisa oli atau
bagian-bagian yang kotor. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pengisian oli sistem AC. Cara menambah oli kompresor AC mobil. Terdapat beberapa cara menambah oli kompresor. Berikut ini langkah-langkah atau cara-cara dalam menambah oli kompresor AC mobil. Yang pertama yaitu, jika kompresor AC sehabis dibongkar atau diganti serta dibuang olinya, maka untuk menambah oli kompresor AC mobil tersebut dapat dilakukan dengan langsung dimasukkan melalui lubang inlet pada kompresor AC atau saluran yang memiliki diameter lubang berukuran lebih besar. Yang kedua, jika menggunakan manifold gauge, maka oli kompresor AC dapat dimasukkan setelah proses vakum atau sambil proses vakum dengan langkah-langkah kerja. Pada saat proses vakum berlangsung atau setelah proses vakum selesai, tutup kran manifold gauge pada kran tekanan rendah dan kran tekanan tinggi. Lepas selang tengah manifold gauge, biasanya selang warna kuning dari pompa vakum, dan kemudian masukkan selang tersebut ke dalam botol oli dengan kapasitas yang sesuai yang telah kita siapkan sebelumnya. Kemudian kita buka perlahan kran selang tekanan rendah dari manifold gauge, sehingga oli yang terdapat dalam botol tadi akan terhisap masuk ke dalam sistem AC karena dihisap. Segera setelah oli terhisap, semua tutup kran tekanan rendah yang dibuka tadi. Pasang kembali selang tengah manifold gauge pada pompa vakum dan lanjutkan proses vakum dengan posisi kran tekanan rendah pada manifold masih tertutup dan kran tekanan tinggi terbuka sedikit. Ini untuk mengantisipasi ada udara yang ikut masuk ke dalam AC ketika menghisap oli kompresor tadi. Dan yang ketiga yaitu, jika menggunakan alat recovery atau alat recycler AC, maka cukup dengan menaruh oli kompresor AC pada tabung oli kompresor alat tersebut. Kemudian, saat pompa vakum selesai, secara otomatis pada alat recycler tersebut akan masuk ke dalam menu inject oil. Untuk memasukkan oli, langsung saja tekan tombol inject oil agar oli kompresor yang telah tersedia di dalam tabung terhisap sesuai dengan jumlah yang diperlukan sambil lihat skala ukuran pada tabung oli. Selanjutnya yaitu cara mengisi freon atau refrigeran AC mobil. Yang pertama yaitu pasang beberapa kabel yang ada pada manifold gauge ke portnya masing-masing. Selanjutnya, selang warna kuning yang ada di tengah ke tabung freon. Selang warna biru ke low pressure ventil. Dan selang warna merah ke high pressure ventil. Pastikan semua valve tertutup dengan rapat sebelum memulai pengisian. Bukalah valve pada tabung sedikit. Longgarkan mur pada selang kuning yang menempel ke manifold gauge sedikit saja agar udara yang masih ada pada selang kuning keluar. Tunggulah selama 4 detik hingga terdengar bunyi mendesis. Tutup kembali valve pada tabung dan mur pada selang kuning tadi dengan rapat. Buka jendela mobil. Kemudian nyalakan mesin dan AC pada setting fan paling cepat, yaitu suhu paling dingin. Setel mesin hingga runningnya mencapai 1100 sampai 1500 rpm.
Bukalah kedua valve pada manifold gig, kabel warna merah dan biru, hingga terbaca petunjuknya. Idealnya maksimum 40 PSI pada tekanan rendah dan maksimum 225 PSI pada tekanan tinggi. Jika kurang, berarti freon atau refrigeran harus ditambah. Tutup kembali semua valve. Kemudian, buka sedikit valve yang ada pada tabung. Mulai pengisian freon atau refrigeran dengan membuka valve berwarna biru pada low pressure. Tunggu beberapa saat hingga petunjuk naik sehingga terbaca 35-40 PSI. Tutup valve low dan valve tabung dalam kondisi mesin tetap nyala. Buka kembali valve low, sekaligus valve high berwarna merah. Tunggu beberapa saat hingga petunjuk pada high pressure terbaca 200 PSI. Jika belum mencapai batas maksimum tersebut, tutup kembali semua valve dan ulang langkah pembukaan valve low dan high tersebut hingga batas maksimum tercapai. Jika sudah dilakukan pengulangan berkali-kali tetapi tidak terjadi pembacaan low dan high yang sesuai, berarti ada sistem yang tidak bekerja sempurna. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang tujuan pengisian oli dan refrigeran pada sistem AC, alat-alat yang digunakan dalam pengisian oli dan refrigeran pada sistem AC, serta langkah-langkah dalam mengisi refrigeran dan oli pada sistem AC. Demikian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.